Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Panduan Ibadah AR yang insya Allah kita di sini akan sama-sama belajar. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai a'dzarus shalah, yaitu uzur-uzur di dalam sholat. Jadi ada uzur ketika kita meninggalkan sholat, namun kita tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi wajib kita ulang, wajib kita kodok sholat tersebut. Nah, ada beberapa yang menyebabkan ketika kita meninggalkan sholat, kemudian kita tidak mendapatkan dosa karena adanya uzur. Yang pertama adalah an-naum, yaitu disebabkan karena tidur. Nah, yang pertama itu tidur, itu tidak menyebabkan kita mendapatkan dosa ketika kita meninggalkan sholat. Akan tetapi wajib kita mengulang, mengkodok sholat tersebut. Nah, tidurnya juga ada tidur beberapa syarat. Termasuk tidur yang seperti apa yang termasuk menjadikan uzur sholat. Karena ada tidur juga, tidur yang tidak menjadikan syarat uzurnya sholat. Yang kedua adalah lupa. Nah, lupa. Yang ketiga adalah dipaksa. Dipaksa. Yang keempat adalah menjama. Nah, inilah 4 uzur ketika kita meninggalkan sholat, namun kita tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi wajib kita untuk mengkodok sholat tersebut. Contoh yang pertama yaitu tidur. Tidur yang seperti apa yang menyebabkan kita tidak melaksanakan sholat, kemudian kita tidak mendapatkan dosa? Yang pertama, tidurnya itu belum masuk waktu sholatnya, belum masuk waktu sholat. Nah, jadi ketika kita tidurnya belum waktu sholat, maka kita tidak mendapatkan dosa ketika sudah waktunya sholat, kemudian kita masih dalam tidur sampai menjelang sholat yang berikutnya. Nah, contoh sholat subuh. Nah, kita tidur jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2. Ya. Subuh jam 4.30. Nah, misal jam 4.30 subuh. Ternyata kita ini bangunnya jam 7 pagi. Atau jam 10 pagi. Atau jam 11 pagi. Nah, kalau kita bangunnya jam 7, jam 10, jam 11, kemudian kita sama sekali tidak mendengar suara azan, maka kita tidak mendapatkan dosa ketika kita meninggalkan sholat subuh. Akan tetapi wajib kita mengkodok sholat tersebut. Kalau kita bangun jam 7, ketika kita bangun, langsung kita kodok sholatnya. Kalau jam 10, langsung kita kodok sholatnya. Makin baik, makin cepat makin bagus. Meskipun nanti boleh dikodok dengan waktu yang lain pas kita sempat, tetapi kita tidak tahu kehidupan kita sampai mana. Siapa tahu kita belum menunaikan sholat subuh, Allah panggil kita. Makanya semakin cepat semakin baik kita mengerjakan sholatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini uzur tidur ini yang dibolehkan itu ketika waktu sholat datang, tapi kita sudah mempersiapkan alarm atau menitip pesan kepada orang. Contoh, kita ini saking lelahnya nih. Saking lelahnya habis kerja, tiba-tiba zuhur datang jam 12. Nah, jam 12 ini kita selesai kerja, kemudian kita mau sholat ini, kayaknya nggak kuat nih. Badannya capek, lelah, ngantuk bener. Makanya kita tidur. Tidurnya ini dengan syarat kita memasang alarm. Saya mau tidur 10 menit aja, jam 12 lewat 10, pasang alarm, bunyi biar nanti pas saya bangun. Kedua, saya mau nitip pesan ke teman. Wahai temanku, nanti tolong bangunin saya ya jam 12 lewat 10 menit. Karena saya ini nggak kuat kayaknya kalau sholat sekarang, saya mau tidur terlebih dahulu. Nah, kalau sudah begini, nitip pesan, kemudian kita sudah pasang alarm, dan cara-cara yang lain agar kita niatkan bangun jam sekian, maka ketika tiba-tiba alarmnya nggak bunyi, baterainya robek ataupun HP-nya tiba-tiba lupa naruhnya di mana, kemudian si teman juga lupa, wah ternyata teman lupa untuk membangunkan kita, nah maka kita
uzur ini tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau kita tidurnya, contoh, dengar suara azan, kita sengaja tidur, nggak punya kegiatan apa-apa, nggak punya lelah, letih, ataupun lelah, letih, tapi kita tidur sengaja, nggak pasang alarm, kemudian nggak nitip teman pesan untuk bangunin, atau keluarga atau saudara untuk bangunin kita. Nah, maka kalau kita sengaja seperti ini, hingga datang waktu sholat asar, maka kita berdosa meninggalkan sholat zuhur tersebut. Meskipun kita wajib mengqadha, tetap sholat tidak bisa ditinggalkan. Kita wajib mengqadha, tetapi kita juga memiliki dosa karena meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu sebab uzur itu adalah anisyan, yaitu lupa. Nah, lupa ini ada beberapa bagian. Lupa karena yang wajib, lupa karena yang sunnah, lupa karena yang mubah. Nah, yang wajib seperti kita belajar. Nah, biasanya kan di pondok-pondok pesantren itu sering mengadakan kegiatan belajar mengajar dari maghrib, contoh sampai jam 8 atau sampai jam 9 malam, sehingga sholat isyanya kan diakhirin. Nah, tiba-tiba kita sedang belajar, asiknya belajar, tiba-tiba pas selesai belajar, kita langsung makan, seumpama, atau langsung buang air kecil ke WC, tiba-tiba kita lupa untuk mengerjakan sholat, sampai kita pulang, maka kita mendapat uzur, waktu sholat tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau kita disengaja, saya mah nanti, nah itu tetap mendapatkan dosa. Tapi kalau kita benar-benar lupa, saking belajar asiknya, tiba-tiba jam 9, kita langsung makan, habis makan langsung tidur, lupa bahwa kita belum mengerjakan sholat, inget-inget besok, ternyata kemarin saya belum mengerjakan sholat. Nah, maka kita wajib mengqadha sholat tersebut. Yang kedua, baca Quran, sunnah. Ya, ini hal-hal yang sunnah seperti baca Quran. Ya, kita sedang tadarus, saking asiknya tadarus, dari subuh sampai asar lupa sholat zuhurnya. Nah, maka tiba-tiba pas asar kita ingat, ya, kok saya ternyata belum sholat zuhur. Nah, maka kita wajib mengqadhanya. Yang ketiga adalah mubah. Mubah seperti olahraga, ya. Olahraga biar fisik kuat, agar untuk beribadah. Saking asiknya olahraga, ternyata kita lupa sholat, waktu sholat datang, ternyata kita masih olahraga, nggak kedengeran apapun. Nah, maka kita mendapat uzur untuk maafkan ketika kita meninggalkan sholat tersebut. Tetapi wajib kita mengqadha sholat tersebut. Yang ketiga itu adalah paksaan, ya, dipaksa. Nah, contoh kita dipaksa, kita sedang berada di sebuah dunia kegelapan, ya, seperti ada perampokan, ada pencurian, tiba-tiba ada seorang perampok datang ke rumah kita waktu subuh-subuh. Nah, pas waktu subuh-subuh kita disekap, kita minta izin sama perampok, tolong dong lepasin saya sebentar, mau sholat saja, nanti kamu sekap lagi. Kata si perampok, kalau kamu mengerjakan sholat akan saya bunuh. Kalau kamu mengerjakan sholat akan kubunuh anakmu, akan kubunuh istrimu, akan kubunuh saudara-saudaramu. Maka kalau kondisinya seperti itu, kita boleh meninggalkan sholat demi keselamatan diri kita, demi keselamatan anak-anak kita, istri kita, dan saudara-saudara kita. Meskipun kalau kita meninggalkan sholat, kita dibunuh, kita syahid. Tetapi kalau kita ingin menghindar dari itu, seumpama iman kita belum kuat, boleh kita meninggalkan sholat karena paksaan. Nah, yang keempat, karena menjama. Nah, menjama ini sudah sering kita lakukan, ya, saat kita sedang berjalanan jauh, biasanya kita jamak qashar, ya. Sholat zuhur kita dijadikan menjadi asar jamak takhir, ya. Jadi sholat zuhurnya di waktu asar. Nah, jadi waktu zuhur kita tinggalkan, diganti dengan waktu asar dengan niat menjama. Atau sebaliknya, waktu asar dimajukan menjadi zuhur jamak takdim. Atau maghrib dan isya. Maghribnya di waktu isya pas sholatnya jamak takhir, atau isyanya di waktu maghrib jamak takdim. Nah, kecuali subuh nggak bisa. Nah, subuh ini nggak bisa digabungkan untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, inilah 4 uzur yang menjadikan kita tidak mendapatkan dosa tatkala
meninggalkan sholat. Yang pertama tadi adalah tidur, tadi udah dijelasin tidur seperti apa. Kedua adalah lupa, anisyan. Keempat, tiga adalah dipaksa, ada paksaan. Keempat adalah menjama. Nah, inilah sekilas tentang uzur-uzur sholat yang sedikit ini. Semoga menjadikan ilmu buat diri al-fakir terutama dan umumnya kepada saudara-saudara kami. Bila mana ada kekeliruan, kesalahan, silakan bisa kasih masukan di komentar, diperbaiki. Kita saling mengingatkan satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.